Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini izinkan saya mengaturkan salam terlebih dahulu. Om Swastiastu, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Namo Buddhaya, dan salam harmoni. Jadi, perkenalkan nama saya Regina Putri Berusinurat dengan NIM 231101053 dari kelas 3B dan nomor absen 15. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang UAS statistik diferensial, yang dimana soalnya itu seorang peneliti melakukan penelitian dengan membandingkan rata-rata skor self-efficacy kelompok yang diberikan teknik self management dan kelompok yang tidak diberikan perlakuan atau kontrol. Peneliti mengambil sampel sebanyak 15 orang untuk kelas eksperimen dan 12 orang untuk kelas kontrol. Berikut adalah data skor dari kedua kelompok dan buatlah rentan skor 50 sampai 90 secara acak. Jadi yang di sini saya mengambil skor kelas eksperimen di mana skornya itu 60, 65, 66, 50, 70, 75, 50, 75, 60, 55, 80, 90, 80, 50, 77, dan 90. Dan skor kelas kontrol adalah 90, 88, 90, 77, 90, 85, 60, 76, 59, 89, 90, dan 80. Jadi analisalah dengan uji statistik parametik atau independent simple sample atau t-test sesuai dengan kaidah pengujian. Lakukan uji persyarat terlebih dahulu. Yang A itu uji normalitas dan B uji homogenitas. Jawabannya itu yang pertama itu uji normalitas. Yang langkah pertama itu menemukan hipotesis H0 sama dengan sampel berdistribusi normal. H1 sampel tidak berdistribusi normal. Yang kedua itu tingkat signifikansi. Yang A sama dengan 5% sama dengan 0,05. Keputusannya, jika L hitung lebih kecil dari L tabel, maka sampel berdistribusi normal. Jika L hitung lebih besar dari L tabel, maka sampel tidak berdistribusi normal. Yang ketiga itu statistik uji. Yang dimana L max adalah F buka kurung Z1 kurang S buka kurung Z1 tutup kurung. Yang keempat itu perhitungan. Yang pertama itu mencari Z1. Yang dimana kita lihat eh, itu ada eh, jumlah eh, jumlah siswanya adalah 15. Jadi ini 13, ini 15. Jadi kita mencari yang X1 ini adalah eh, skor dari kelas eksperimen, yang dimana tadi ada 60, 66, dan seterusnya. Yang X2 itu adalah skor kelas dari kelas kontrol, 90, 88, dan seterusnya. Jadi X1 kuadrat itu adalah eh, 60 dikuadratkan. Jadi 60 dikali 2 dan hasilnya itu 3.600. Dan 66 dikuadratkan dikuadratkan menjadi 4.356 dan begitu seterusnya sampai ke 15. Dan yang X2 kuadrat adalah sama seperti yang tadi, 90 kuadrat menjadi 90 kuadrat adalah 8.100 dan 88 kuadrat 2 adalah 7.074. Jadi begitu seterusnya sampai dengan skor yang ke-15, ya ya. Jadi sampai skor yang ke-15. Jadi ini adalah eh,
hasil hasil penjumlahan dari semua skor. Dari skor 1 sampai juga dengan skor 15 itu dijumlahkan dan hasilnya itu adalah 1026 atau 1028 dan begitu seterusnya dari X2 juga yang dimana skornya itu ada 12 siswa dimana itu ada 974 dan juga skor dari X1 kuadrat yaitu adalah 73 73 160 dan juga dari X2 X2 kuadrat yang dimana hasilnya itu adalah 80476. Jadi kita masuk ke rumus yaitu adalah yang pertama itu kita mencari X bar yang dimana eh, jumlah jumlah X1 per eh, sigma X1 per N yang dimana sigma X1 adalah 1028 dan N ini adalah jumlah siswa yaitu dia adalah 15. Jadi 1028 dibagi 15 sama dengan 68,53. Dan kita masuk ke rumus lagi. Akar N kali sigma X1 kuadrat kurang buka kurung sigma X1 buka kurung kuadrat. Kuadrat. Per N buka kurung N kurang 1. Jadi N adalah 15 dikali sigma X1 kuadrat yaitu adalah 73,160 dikurang sigma X1 kuadrat. Jadi sigma X1 kuadrat itu jadi sigma X itu jumlahnya adalah 1028. Jadi dikuadratkan menjadi 1056,784 per 15 buka kurung 15 kurang 1. Jadi kita jadi eh, jadi kita eh, jumlahkan akar ini 15 dikali 73,160 jadi jumlahnya itu adalah 1097,400 dikurang 1056,784 per 210. Jadi S sama dengan akar 46,18 per 210 sama dengan kita bagikan ini menjadi 193,4. Jadi kita akarkan jadi jumlahnya itu adalah 13,90. Jadi X bar 2. Sekarang kita mencari X bar 2 yang dimana adalah sigma X2 per N sama dengan 97 dari jumlah X2 per 15 sama dengan 64,93. Jadi yang selanjutnya itu kita masukkan rumus seperti yang tadi, di mana akar N kali sigma X2 kuadrat kurang buka kurung sigma X2 tutup kurung kuadrat per N buka kurung N kurang 1. Dan eh, kita masukkan angkanya seperti yang tadi, 15 dikali 80, 8476 kurang 94667 per 15 buka kurung 15 kurang 1. Jadi kita kalikan terlebih dahulu seperti yang tadi. Jadi jumlahnya itu adalah 1.207.140 dikurang 94.867,6 per 210 jadi jumlahnya 258.468
264 per 210 sama dengan 1230,8. Kita akarkan menjadi 35,08. Jadi sekarang kita mencari ZI buka kurung X1. Jadi ZI sama dengan XI kurang X bar per S. Jadi XI adalah 50 kurang 68,53 per 1390. Sama dengan minus, kita jumlahkan ini, minus 18,53 per 13,90 sama dengan negatif 1,33. Jadi sekarang kita mencari Z1, ZI buka kurung X2 yang dimana rumusnya sama, Z1 sama dengan XI kurang X bar per 2 per S. Jadi 59 kurang 64,93 per 38,08 sama dengan jumlahnya ini adalah minus 5,93 per 35,08 sama dengan minus 0,17. Jadi sekarang kita masuk ke X1 atau skor kelas eksperimen. Jadi yang pertama itu kita masukkan X1 dan X1 kita masukkan skor dari kelas eksperimen terlebih dahulu, yang itu di mana 60, 66, dan selanjutnya. Jadi mencari ZI-nya itu adalah, jadi untuk mencari ZI adalah pertama-tama itu kita tadi sudah mencari eh, rata-ratanya. Jadi rata-ratanya itu adalah 68,53. Jadi kita kurangkan 60 dikurang 68 di 68,53. Setelah itu dibagi S. Dibagi S-nya kita dapat tadi adalah 13,90. Jadi kita bagi jumlahnya tadi menjadi, setelah kita bagi jumlahnya adalah minus 0,64 dan begitu seterusnya sampai dengan 15. Jadi setelah itu kita mencari F buka kurung ZI, di mana untuk mencarinya itu kita memerlukan yang namanya tabel, kita memerlukan yang namanya, sebentar, kita memerlukan yang namanya tabel distribusi normal, di mana kita mencari berapa jumlah jawaban kita tadi. Contohnya itu seperti kita mencari di jumlah Z1 kita, di mana Z1 kita tadi itu adalah minus 0,64. Setelah itu kita mencari di tabel minus 0,64. Yang pertama kita cari adalah minus 0, ya ini minus 0,6. Jadi 6. Kita harus mencari ke samping 4. Mulai dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi jumlahnya itu adalah 0,2611. Jadi kita masukkan ke F buka kurung ZI kita. Dan begitu seterusnya kita mencari lagi minus 0,18, yaitu contohnya lagi kita buat minus 0,18. Jadi kita mencari dulu minus 0,1. Minus 0,1 ada di sini dan kita hitung ke samping mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jawabannya adalah 0,4286. Jadi kita tulis
kembali ke tabel kita. Dan begitu seterusnya sampai dengan skor ke-15. Dan yang kedua itu mencari S buka kurung ZI tutup kurung, di mana itu adalah eh, nomor. Misalnya urutan nomor satu itu dibagi berapa banyak jumlah siswa, misalnya 15. Jadi satu di jadi kita buat adalah satu dibagi 15. Jadi jawabannya itu 0,067 dan begitu seterusnya 2 dibagi 15, 3 dibagi 15 dan sampai dengan ke 15. Oke. Dan sekarang kita mencari F buka kurung ZI tutup kurung dikurang S buka kurung ZI tutup kurung. Jadi itu tinggal kita kurangkan saja. Tinggal kita kurangkan yaitu 0,2811 dikurang 0,067. Jadi jawabannya itu adalah 0,1941 dan begitu seterusnya sampai dengan 15. Jadi untuk mencari L maksimalnya itu adalah kita harus mencari dari FZI kurang SZI skor mana yang paling besar atau yang paling besar jumlahnya dari ke-15 poin tersebut. Dan di sini kita mendapatkan 1,5939. Jadi L maksimalnya adalah 1,5939. Oke, sekarang kita akan mencari X2 skor kelas kontrol. Maaf, di sini ada kesalahan. Ini seharusnya itu adalah X2 buka kurung itu skor kelas kontrol. Jadi itu cara pengerjaannya sama dengan X1 skor kelas eksperimen yang telah kita jelaskan tadi. Baik, next kita akan melanjutkan. Jadi, di sini kita ada tabel Lilievfront, di mana tabel tersebut yaitu adalah jadi kita tadi mencari L tabel kelas eksperimen yang di mana tadi kelas eksperimen itu ada 1,5939 dan kelas kontrol adalah 0,5786. Jadi L tabel kelas eksperimen itu ada 15 siswa yang di mana kita mencari 15. 15 kita mencari taraf signifikannya yaitu adalah 0,05. Jadi 15 ini setelah itu 0,05. Jadi hasilnya itu adalah 0,220 yaitu ini. Dan kelas kontrol di mana eh, jumlah siswanya itu adalah 12. Jadi 12 dan jumlah upahnya itu adalah 0,242. Jadi kita akan menarik kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil uji yang dilakukan dapat dilihat bahwa pada L hitung kelas eksperimen lebih besar daripada L tabel kelas eksperimen yaitu 1,5939 lebih besar dari 0,20, maka dapat disimpulkan bahwa kelas eksperimen tidak berdistribusi normal, maka HO ditolak. Berdasarkan hasil uji yang dilakukan dapat dilihat. Yang kedua itu adalah berdasarkan hasil yang diuji dilakukan dapat dilihat bahwa L hitung kelas kontrol lebih besar dari L tabel. Kelas kontrol yang dapat disimpulkan bahwa kelas kontrol tidak berkontribusi normal, maka HO ditolak. Jadi, ini tadi adalah eh, tabel Z distribusi normal. Oke, next. Jadi yang selanjutnya itu adalah uji homogenitas. Yang pertama menentukan hipotesis H0 sama dengan
sampel bersifat homogen. Yang kedua, tingkat signifikansi, yang dimana A sama dengan 5% sama dengan 0,05. Keputusannya, jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka sampel bersifat homogen. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka sampel tidak bersifat homogen. Dan yang ketiga itu statistik uji, yang dimana F hitung sama dengan varian besar per varian kecil. Yang dimana rumusnya bisa kita lihat yaitu di sini. Yang selanjutnya itu 4 perhitungan. Nah, kita menggunakan tabel pendukungnya itu eh, yang ini X1 sama seperti yang tadi, X1-nya adalah skor dari setiap kelas. X1 yaitu 60, 66, dan X2 90, 88, dan seterusnya. Dan sama seperti yang tadi, X1 kuadrat. Jadi, X1 yaitu 60 dikuadratkan menjadi 360 dan X2 90 dikuadratkan menjadi 800. 100 dan seterusnya sampai dengan bawah 15 dan kita menjumlahkan juga seperti yang tadi menjumlahkan setiap skor dan kita masuk ke rumus yaitu adalah eh, X bar X bar 1 sama dengan N sigma 1 per N sama dengan ya seperti tadi 1028 per 15 sama dengan 68,5 dan X2 sama dengan 64,9. Yang pertama itu hitung varians kelompok eksperimen. S2 seperti rumus yang tadi yaitu 15 dikali 15 dikali 73.160 yaitu dari sigma sigma atau jumlah dari X1 kuadrat yaitu jumlahnya 73.160 dikurang 1028 yaitu dari sigma X1 kuadrat buka kurung tutup kurung kuadrat per 15 buka kurung 15 kurang 1 tutup kurung yang dimana kita jumlahkan 15 dikali 73.160 yaitu 1097 kurang 1028 sigma yaitu jumlahnya itu 1056,784 per 210 yang jumlahnya itu 40 60 616 per 210 sama dengan 193,4. Dan kita menghitung varian kelompok kontrol sama seperti yang tadi, kita mencari S2 dengan rumus dan hasilnya itu adalah 1230,8. Dan di sini kita mencari F hitung di mana varians besar per varians kecil sama dengan 193,4 per 1230,8. Ini kita ambil dari 193,4 kita ambil dari jumlah eh, X bar 1 atau kelompok eksperimen dan kita ambil dari eh, kelompok kontrol yang jumlahnya tadi ini dan sama dengan kita bagikan sama dengan 0,157. Dan DF-nya adalah V1 sama dengan 15 kurang 1 sama dengan 14 dan V2 sama dengan 12 kurang 1 sama dengan 11. Jadi 15 ini adalah kelompok eksperimen. Jumlahnya itu ada 15, jadi dikurang 1. F2 adalah kelompok kontrol 12 dikurang 1 sama dengan 11. Jadi F tabelnya adalah 2,79. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan uji yang dilakukan dapat dilihat bahwa F hitung lebih kecil dari F tabel yaitu cos 0,157 lebih kecil dari 2,779
Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sampel bersifat homogen sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Baik, jadi selanjutnya itu adalah sampel bebas. Jadi yang pertama itu membuat hipotesis penelitian H0 dan H1. H0 tidak ada perbedaan disiplin belajar antar kelas A dan kelas B. H1 ada perbedaan disiplin belajar antar kelas A dan kelas B. Dan yang kedua itu membuat hipotesis statistik, yaitu bisa dilihat di sini. Dan yang ketiga itu menentukan tarif signifikan dan menentukan uji yang digunakan. Dan yang kelima kaidah pengujian. Dan keenam menentukan T hitung dan T tabel, yaitu membuat tabel penolong yang sama seperti yang tadi, nilai kelas A 60 dan seterusnya, nilai kelas B 90 dan seterusnya. Dan di sini kita mencari X1 kurang X bar 1 kuadrat, yang dimana itu X1 yaitu 60 dikurang dengan X bar. X barnya itu tadi, X bar kita tadi kan kita dapat 60 68,53. Jadi kita kuadratkan. Hasilnya kita kuadratkan yaitu hasilnya 72,25 dan seterusnya. Dan begitu juga dengan X2 kurang X bar 2 kuadrat. Yang dimana sama seperti yang tadi cara pengerjaannya. Selanjutnya itu adalah menghitung nilai-nilai rata-rata X bar 1. Yaitu N1 banyak siswa kelas A, N2 banyak siswa kelas B. X bar 1 itu adalah yang tadi sudah kita cari yaitu 68,5 dan X bar 2 yaitu adalah 64,9. Menghitung nilai varians X kuadrat yaitu S1 kuadrat sama dengan sigma sigma buka kurung sigma 1 kurang X bar 1 kuadrat, yaitu bisa dilihat kita masukkan ini dan jumlahnya 183,96 dan begitu juga dengan X dan begitu juga dengan S2 kuadrat dan hasilnya itu 328,21 dan selanjutnya itu menghitung nilai T hitung. T hitung rumusnya seperti di sini bisa kita lihat. Dan T hitung sama dengan, jadi kita masukkan rumus yang tadi ke angka, yaitu T hitung sama dengan 68,5 kurang 64,9, yaitu dari ini. Setelah itu kita masukkan 15 dikurang 1 dalam kurung 18,3,93 tambah dalam kurung 12 kurang 1 yaitu 38,21 dan 1,1 per 15 tambah 1 per 12, 15 tambah 12 kurang 1, kurang 2. Kita hitungnya itu ini hasil pengurangannya adalah 3,6 dan hasil dari ini dikalikan yaitu 2575,44 dan ini 3610,31 per 25 dari hasil ini dan hasilnya ini 0,15 dan ini ini hasilnya ditambah ini adalah 927,8625 per 25 dan ini kita eh, dan hasilnya ini dibagikan menjadi ini dan kita akarkan 30 hasilnya menjadi 6,09 dan 36,6 kita bagikan menjadi jawabannya adalah 0,59.
Dan selanjutnya itu menentukan nilai T-tabel. T-tabel sama dengan tarif signifikansi A, yaitu A sama dengan 5% sama dengan 0,05 karena uji dua pihak atau two tiles. Two tiles, maka nilainya adalah A per 2 sama dengan 0,05 per 2 sama dengan 0,025. Dan DB-nya sama dengan N kurang 1 sama dengan 27 kurang 1 sama dengan 26. T-tabelnya sama dengan 2,056. Jadi kesimpulannya adalah T hitung 0,59 dari sini dan T tabel 2,056 ini. T hitung lebih kecil dari T tabel maka 0 diterima. Artinya tidak ada perbedaan nilai setelah diberikan teknik uji manajemen antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Baik, sekian presentasi atau penjelasan saya yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan salam Om Santi 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 Om. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya dan salam harmoni. Terima kasih Bapak.